HR kalau selanjutnya balik kita lihat. Ya, HR ya, horizontal row. Jadi ini untuk memberikan garis itu menggunakan HR, horizontal row. Ini dua ini. Taruh, oke. Laude, mana laude? Lihat laude. Laude kosong. Ada satu nih. Yang atas saya kosong. Laude, oke. Ya, sudah. Lutfi, saya kira gampang buat HTML ini, gampang. Bahkan Anda kalau ada sih tool-toolnya tinggal pakai tanpa harus tahu kodenya, tapi kan Anda harus tahu kodenya biar nanti kalau ada editing mudah. Oke, sudah. Safira, ya. Sarah, Safina. So you're part of the TVA's courageous and dedicated workforce. Sultani, Yes, you agree. Siva, Ajirenja, Ajli, Ira. Ya, saya kira nggak ada masalah kok ya, segampang ini kok. Tinggal ini aja. Dan itu memang bahasanya pun bahasa yang sangat mudah yang bisa Anda pahami dengan cepat itu kan, yang ada di W3 School itu. Baik, nah sekarang bagaimana menerapkan ini di dalam WordPress? Kaitannya dengan penggunaan WordPress pada bagaimana kita menerbitkan konten-konten jurnalistik atau media online. Karena kita kemarin sudah WordPress, maka kita sekarang akan kembali ke WordPress. Nah ini saya sudah masuk WordPress. Nah di WordPress itu untuk membuat postingan Anda bisa menggunakan dua cara. Ya, postingan itu satu ya. Artinya untuk membuat konten itu bisa menggunakan dengan cara menggunakan cara add post atau add page. Apa bedanya apa kemarin? Ingat nggak bedanya post sama page kemarin? Coba ingat bedanya. Ajifandi ada Ajifandi. Apa bedanya post sama page? Post sama page Ajifandi. Mana Ajifandi? Ajifandi mana? Hadir, Pak. Ya, coba apa bedanya post sama page di dalam WordPress? Mungkin kalau page ininya Pak kategori gitu Pak, halaman. Kalau post? Kalau post artikelnya Pak. Artikel. Hampir dikit lagi. Coba sempurnakan Sultani. Nah, apa bedanya dalam WordPress page sama post? Sultani Hasanuddin. Orangnya nggak ada ya? Siti Nusa ada? Siti Nusa ada? Kalau nggak buka kameranya saya panggilin, biarin. Soalnya khawatir ada nggak tempat? Ya, Siti, materi Siti udah ke naik toilet lagi, ke toilet orangnya Pak. Oh, ke toilet. Ya. Sultan ya. Oke. Siva Fauzia. Kita ada juga Siva Fauzia. Ada Siva Fauzia mana? Siva Fauzia. Nggak ada kan itu kan, kalau dipanggil nggak nongol. Siti juga nggak nongol. Kalau Aulia Octavia Rengganis? Hadir Pak. Oh, hadir. Ayo nongol dong, nongol. Jangan ngumpet. Coba Anda bedakan apa bedanya post sama page di dalam WordPress? Misalnya page mungkin untuk membuat halaman ya Pak, post untuk membuat postingan. Iya betul. Bedanya apa bedanya? Betul itu ya betul. Apa bedanya? Kalau post itu adalah postingan kita membuat konten itu dibuat berdasarkan dengan tanggal terbit. Tanggal terbit yang terakhir itu akan menimpa postingan yang sebelumnya. Itu kalau dengan post. Kalau dengan page, artinya post tadi adalah halaman dinamis ya, yang terus berputar. Kalau menggunakan page itu adalah halaman statis. Halaman yang tidak akan bergeser dengan adanya posting baru. Artinya halaman yang tidak berdasarkan tanggal. Nah,
biasanya halaman statis ini dipakai kalau Anda ingin membuat informasi-informasi statis, misalkan tentang about us gitu ya. About us, kemudian tentang struktur kepengurusan mungkin lembaga Anda atau pengurus-pengurus yang ngurusin web Anda, itu adalah nanti dibuat di page. Kalau di post itu adalah misalkan berita hari ini yang terbit jam sekian, itu post. Nah, pokoknya yang konten-konten yang dynamic ya, yang terus bergerak itu nanti dibuat di post. Oke. Kita coba sekarang menerapkan bagaimana penerapan HTML dalam post dan page. Sama aja sih, kalau soal penerapan sama aja. Tapi secara perbedaan ininya teknisnya seperti itu tadi. Kalau post itu adalah untuk konten-konten yang dinamis, yang berganti-ganti ya. Kalau page itu adalah untuk konten yang mati, konten yang cuman sekali muncul dan pakai terus, gitu kan. Baik. Contoh kita akan buat post. Ini post-post yang ada di dalam. Kelihatan kan ini saya? Layar saya di Anda? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. makasih. Jadi ini kita membuat post. Anda bisa langsung menggunakan add new kan, seperti biasa add new. Langsung tulis judul. Mana Pak majalahnya? Nah, ini kan title judul. Ya, oke. Ya, ini ikutan. Nah, setelah judul, di bawahnya nanti kita memilih mau pakai mode apa. Nah, pilihan konten atau formatting konten yang ada itu, kemarin sudah kita bahas ya, Anda menggunakan tanda ini, plus. Jadi plus ini adalah tanda untuk add block. Blok yang kontennya sesuaikan dengan apa yang akan Anda masukkan. Kalau Anda masukkan berupa teks biasa, paragraf berarti Anda pilih paragraf. Nah ini pilih paragraf. Kalau subjudul, Anda pilihnya heading. Ini adalah subjudul. Ya, heading adalah subjudul. Anda bikin heading misalkan nanti pilihannya ada nih pilihannya mau pakai H2, H1 apa H4 apa H3. Heading nomor 1 itu kata besar. Ini biasanya di title ya. H nomor 3 tempat atau H5. Misalkan H2 misalkan ya. Nah, judul berita misalkan di heading ini kita buat saja. Misalkan yang menarik hari ini. Nah, contoh aja lah ya. Kemudian bawahnya lagi Anda enter. Anda sekarang apa? Misalkan Anda langsung mau Anda berikan paragraf. Berarti pilih paragraf. Tapi Anda pengen unik. Anda langsung berikan foto misalnya. Foto. Nah, ambil foto sini. Fotonya model apa? Foto image biasa aja. Nah, oke, image. Image ini bisa Anda cari. Anda bisa tiga cara menginsert gambar. Pertama, Anda bisa upload. Upload itu dari file Anda yang local drive ya. Upload, cari gambarnya ya. Silakan gambarnya di drive mana, silakan cari aja. Katakanlah gambarnya nah saya punya di D ini ya. Apa ini isinya ya? Nah, contohnya ini misalkan mana yang ini contoh wawancara kemarin. Ya udah coba saya ambil satu aja nih. Saya ambil satu contoh gambar. Upload ini kan. Nah, ini. Kalau di sini Anda bisa mengatur ini pilihannya. Pilihan gambarnya ya. Pilihan gambarnya itu bisa langsung Anda kecilkan, itu bisa langsung otomatis ya. Di sini ya otomatis, tidak perlu menggunakan aplikasi lain ya. Anda kecilkan, lalu Anda isikan di sini caption. Caption itu untuk mengetahui apa kegiatannya ya. Itu kegiatannya apa biar orang lain nanti memang bagusnya foto yang bicara. Tetapi caption ini kadang-kadang perlu juga untuk orang-orang yang mungkin malas mikir, nah, apa sih foto apa sih udahlah. Baca captionnya aja, nah itu. Anda ambil sini, sudah foto. Setelah caption baru Anda harus apa nih? Misalkan masukkan beritanya. Nah, masukkan tambah lagi, berarti tambah lagi plus paragraf. Nanti model paragrafnya bisa diatur. Mau pakainya modelnya model yang drop cap atau apa nanti bisa Anda tulis ini.
Kalau Anda mau huruf awal judul besar, berarti kayak huruf cap. Ini adalah nanti huruf pertamanya besar. Kalau enggak manual biasa aja. Nah, ukurannya bisa cari mau ukuran 13, 20 atau yang berapa. Jadi di sini. Ini dalam misalkan paragraf ya. Paragraf. Nah, seterusnya. Saya kira yang sudah punya web sudah ini tinggal gampang lah ini. Kalau ini mau Anda kasih dropcam ya nanti tinggal klik ini aja, maka dia di awal akan besar. Kalau mau pakai, kalau nggak usah. Dan seterusnya udah. Habis ini kita kasih apa lagi? Misalkan kita tambah lagi plus ya. Sebelah lagi list. Nah, daftar misalkan daftar apa? Daftar makanan ABCD. Nah, pakainya list. Kalau quote itu biasanya Anda mengambil kutipan orang, menggunakan quote ya. Kutipan orang. Klasik itu menggunakan kode HTML ya. Kalau klasik nanti menggunakan kode HTML. Menggunakan code itu menampilkan kode. Apa contohnya? Contohnya Anda misalkan sedang membuat tulisan mengenai pemrograman komputer. Nah, Anda memunculkan kode misalkan PHP ya, misalkan contohnya. Anda bikin aja. Berarti Anda klik code, nanti di sini tulis kode misalkan kode PHP kan. Nah, PHP dah apa misalkan sininya apa contoh aja ya, selamat datang di website ini. Kalau PHP ini artinya ini adalah kita memberikan contoh begini loh cara bikin kode PHP misalkan. Nah sudah selesai itu aja, misalkan gini contoh. Nah ini kode PHP misalkan gitu kan. Kok bentar gini ya. Nah. Ya. Nah, nanti di bawahnya ini Anda kan ngasih info. Misalkan di atasnya di bawah ini contoh kode PHP untuk membuat tulisan selamat datang. Sudah selesai ya. Nah, baru nanti Anda insert apa tadi? Code. Maka yang muncul ini code. Nah, sudah code ya. Jadi semacam kayak box itu nanti ya. Box code. Code sudah. Per format itu ada kita menampilkan teks yang seakan-akan belum diformat. Nah, ini biasanya menggunakan fontnya menggunakan Courier New ya. Ini font menggunakan Courier New. Font standar banget ya. Nah, itu Courier New misalnya fontnya Courier New. Kalau yang apa namanya tadi preformat. Ini juga meng-highlight sebuah tulisan ya. Oke, kemudian full quote yaitu untuk membuat quote yang ada garis atas bawahnya. Oke. Tabel membuat tabel seperti kita kemarin, tapi tabel ini sudah auto, udah enak. Nah, kenapa kita perlu yang nggak enak? Biar tahu. Nah, jadi misalkan Anda pengen yang simple ya, mau bikin nasi goreng, udah beli bumbu instan aja, bisa beli bumbu instan dan itu enak. Tapi nanti ketika misalkan bumbu instan habis, Anda padahal di rumah ada bawang merah, bawang putih, ada garam, ada cabai, ada penyedap, Anda nggak usah bikin karena Anda bisa pakai bumbu instan. Nah, itu kan masalah. Artinya kita suatu saat perlu menggunakan cara manual. Misalkan ini kebetulan yang datang itu ibu nggak suka rasa sedep, nggak suka rasa yang seperti ini. Maka Anda nggak bisa beli bumbu nasi goreng yang seperti biasa Anda makan itu. Tentu Anda akan membuat bumbu yang modified ya, artinya bumbu yang nggak seperti yang di warung. Nah itu sama dengan HTML. Kalau mau yang mudah ya dengan cara ini mudah. Tapi nanti kita perlu suatu saat kita akan perlu membuat kode manual. Akan memudahkan kalau ada tabel. Contohnya bikin tabel mudah kan? Tinggal Anda bikin kolom 2. Ya, kolomnya bikin misalkan 2 atau 4, barisnya ada misalkan 7 misalnya. Oke, kita buat create table. Sudah selesai. Ada
Nah, ini misalkan Anda ingin membuang, ya, membuang atau mengganti. Ya, mungkin juga di sini bisa Anda bisa sumber setting kan untuk merubah misalkan warna segala macam. Nah, tapi kalau Anda ingin merubah secara detail, misalkan ini mau digabung dan segala macam di match itu kan. Tentu Anda lebih mudah adalah menggunakan TR tadi itu TRTD. Nah, gimana Pak? Lihat TRTD-nya. Ini simpan dulu misalkan. Ini kita isi misalkan nomor. Ya. Kita isi nomor, kita isi nama, kita isi alamat, telepon misalkan ya. Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Sekarang kita save draft aja, save draft ya. Nah, coba sekarang kita edit menggunakan HTML. All post. Kita edit menggunakan edit classic editor. Pakainya tag ya, bukan visual. Nah, sama kan dengan kita kemarin bikin. Nah, itu. Dia menggunakan ini bawaan dari template menggunakan divsnya WP table. Jadi menggunakan format table. Nah, ini juga sama. Ini juga sudah didefinisikan di style. Nanti kita lihat ada nggak WP table atau figure class WP block table, nanti kita lihat. Kita cek, saya copy ya biar ketahuan untuk membuktikan bahwa ini sudah diatur sebelumnya oleh si programmer. Saya tulis sini ya, programmer. Nah, kemudian tabel biasa, tabel body, TR. Nah, ini TR no segala macam. Nah, nanti kalau Anda ini masih kosong nih. Kalau mau Anda yang dibuang, berarti Anda buang salah satunya. Misalkan Anda buang ini. Ada jadi tabelnya. Nah, tabelnya berubah. Karena tadi ada yang buang, ada yang Anda buang menggunakan format biasa. Gitu. Menggunakan editor biasa. Jadi editor yang itu sudah nggak terpakai akhirnya. Editornya blognya nggak terpakai. Dia menggunakan style biasa. Nggak apa-apa. Itu ya. Nah, tadi saya tambah lagi satu lagi. Oke. Ya, otomatis berubah karena dari format tadi tabel yang dari format blok menjadi format biasa. Nah, ini kalau begini berarti Anda harus merubah menggunakan cara yang kemarin Anda buat, menggunakan format tabel kemudian pakai collapse segala macam itu kan ya. Seperti contoh di Web3. Nah, itu. Ini semua sama muncul begini. Nah, kalau Anda ingin tahu, Anda ingin melihat bagaimana pembuat style-style apa yang dibuat. Nah, di WordPress itu biasanya di tema itu ada namanya editing. Kita lihat ini ya di appearance ya, appearance itu ada namanya theme file editor. Jadi ini untuk mengedit file-file terkait dengan tema. Ini ada style set, ada theme function, ada RTL state. Nah, ini semua adalah merupakan formatting tampilan WordPress kita. Nah, semua tampilan itu kodenya adanya di style set di sini. Nah, ini ya. Ini tinggal Anda cari bagian mana yang mau Anda rubah. Merubah bagian body, merubah bagian H1, bagian HR. HR itu adalah untuk ini ya, horizontal rules ya. Nah, ini untuk HR ya. Kemudian untuk tadi itu apa? Untuk tabel. Kita lihat tabel coba. Kita lihat tabel. Nah, ini untuk tabel. Mana mau tabelnya? Ya, tabel nih. Tabel dia menggunakan marginnya 0, 0 dan 1,5 IM ya. Widthnya 100%. Ini tabel. Kalau Anda mau rubah widthnya rubah, dengan tabel itu widthnya nggak 100%. Misalkan Anda buat tabel style, widthnya paling ya kita buat misalkan 50. Itu cuma separuh nanti. Jadi semua tabel akan hanya separuh nongolnya itu. Ini yang perlu Anda rubah di sini. Terus Anda mengganti warna itu tinggal ganti background color-nya di sini. Itu. Ya. Ini kalau Anda membuat, Anda sudah tahu kode HTML, tahu fungsi HTML, Anda bisa
bisa rubah-rubah, tapi ya tentu beresiko. Kalau salah ya rusak gitu aja. Nah, itu ya. Setelah selesai semua, kita update file. Coba. Nanti kita bikin post lagi, misalnya tadi di atas kita post, kita edit menggunakan log editor. Ya, ini tadi kan kita buang makanya hilang satu, kita buang HTML-nya. Kita ambil lagi, full enggak fullnya? Ya berarti stylenya itu belum, stylenya masih 1% ya, harusnya berubah tadi stylenya itu. Jadi untuk mengganti ini tentu Anda harus tahu HTML, kalau enggak susah nanti ganti ini, atau membolongin satunya harus pakai HTML nanti. Itu. Jadi style itu nanti Anda bisa edit menggunakan theme, biasanya munculnya sih macam-macam ya, ada yang munculnya di dalam appearance, tadi apparent ya. Kemudian ada lagi yang munculnya di dalam tool ya, tool untuk change CSS. Itu terkait dengan, oke kita lanjut aja tadi. Post, kita ambil lagi tadi, kita buat editor. Setelah tabel apa lagi? Setelah tabel, tambah lagi coba. Oke, first ini untuk misalkan Anda ingin mengutip terjemahan ayat atau terjemahan hadis, pakainya adalah first. Media, nanti Anda media ini tinggal Anda ambil gambar kayak tadi. Galeri itu untuk menampilkan beberapa gambar sekaligus. Anda bisa upload, bisa ngambil dari media library. Sama teknisnya, kalau misalkan sudah ada di media library, tinggal Anda pilih aja. Anda mau galerinya 1, 2, 3, 4, misalkan buat 4 aja 4. Nah, oke, kita ke galeri. Ya. Nah, ini sudah muncul 4 gambar ya. 1, 2, 3, 4. Formatnya seperti ini karena tadi kita menggunakan, ya terserah dia yang ngatur ya, kita hanya ikutin aja. Kalau 4 seperti itu modelnya. Kalau mau edit, nah tinggal diedit ini, tinggal diedit. Ini nanti isinya mau dibuat apa, captionnya apa itu. Pakainya apa? HTML tentunya, HTML. Ya, oke. Makanya ketika Anda perlu HTML, Anda bisa ngedit ini, Anda ngerti ya, Anda edit aja. Misalkan ini Anda ngerti HTML, Anda edit as HTML. Nanti tinggal Anda isi, misalkan mau diganti linknya, diganti sumbernya silahkan aja. Gitu ya. Oke, lanjut. Image sudah. It's usually. Kemudian audio. Nah, ini nanti Anda bisa menginsert audio. Ya, misalkan isinya MP3 juga nggak apa-apa. Anda sudah bikin MP3 kan, bikin lagu. Sekarang bikin lagu tuh gampang banget bikin lagu itu ya. Anda tinggal sudah ada musiknya, mau Anda rekam, udah pakai software aja sudah, nanti tinggal masukin ke sini ya. Misalkan contoh, Anda bikin sebuah halaman portofolio, ini karya saya. Nah, gitu ya. Ini karya saya, Anda edit audionya, masukkan ke sini, upload. Nah, nanti akan muncul. Saya akan cari ada nggak di sini MP3 ya. MP3. MP3. Kok nggak mau sih? Wah, ini nggak mau dia. MP4 aja. Ya, sudah MP4 misalkan. Nggak ada juga. Sini ada MP3 nggak? Nggak ada. Download, nggak ada MP3 juga. Oh, ada nih. Ada MP3, kita ambil. Nah, nanti bisa kita putar nanti kan. Ini masih upload ini. Oh, ini suara saya masih belum keluar. Nah, ini. Ini Anda nggak kedenger ya? Kedenger nggak ini musiknya?
Tidak, Pak. Nah, sekarang coba saya dengarkan sekarang. Menggunakan, oh nggak bisa. Ya sudah, nanti aja. Harus pakai ini untuk dengerin, harus pakai apa? Pakai OBS biar lebih dengar. Oke, nggak apa. Nah, ini audio, dah. Edit audio, kemudian ada edit lagi apa nih? Add lagi, audio sudah. Cover itu untuk memunculkan halaman yang akan muncul sebagai thumbnail ya, thumbnail. File ini untuk memungkinkan pelanggan Anda mengunduh file yang Anda ingin bagi-bagi ke pengguna. Contoh Anda ingin, ini loh saya punya ini hasil rapat nih, nah, masukin aja sini hasil rapat. Nanti silakan Anda download di web saya. Kalau Anda kirim WA kan nanti harus satu-satu. Kalau ini kan siapapun boleh download. Selama dia bisa akses web Anda gitu kan, untuk download. Nah, kalau bisa PDF, misalkan kalau ini PDF misalkan ya, contoh PDF, saya ambil file PDF. Nanti tampilannya lain-lain antara file PDF sama file itu beda. Mana PDF-nya? Kalau PDF-nya nih. PDF. Nah, contoh mana PDF-nya ya? Apa ini? Nah, ini kalau PDF ini model PDF-nya ya. Ini PDF. Nanti akan muncul halaman, bisa langsung Anda download. Lalu kemudian PDF sudah, media dan tag. Nah, ini gabung antara ada medianya dan ada teksnya ya. Nanti bisa foto sama teks misalkan itu. Video, nanti ini bisa Anda ambil, video itu bisa Anda upload, bisa dari halaman lain. Bagaimana Pak cara isi URL lain ya? Anda harus tahu alamatnya, alamat video di mana. Kalau upload Anda upload video yang Anda punya. Tapi ingat, apa yang Anda upload itu adalah akan menjadi aset semua orang. Aset orang artinya apa? Semua orang yang sudah pernah membuka itu akan berpotensi sebagai pemilik. Yang akan bisa ngacak-ngacak, akan bisa nyimpan, akan bisa kemudian memanggil kembali di hari-hari nanti dengan tujuan-tujuan mereka. Makanya kita yang sekarang sudah berada di dunia online itu, saya minta Anda untuk hati-hati. Jangan asplot ya, asal upload, asal jeplak di dunia maya, itu berbahaya. Karena itu suatu saat akan sangat mungkin kembali menyerang diri Anda. Ini saya kemarin baru ngurusin kasus di MUI ya terkait dengan apa tuh kicauan tentang Ayu Ting Ting gitu kan. Jadi memang kami itu di MUI mengadakan pantauan siaran televisi selama bulan Ramadan. Nah, pada pantauan tahun 2019 yang lalu itu kami sudah memaparkan hasil pantauan kepada media, kepada KPI secara masyarakat, secara online ya, beberapa offline tapi banyak online. Nah, salah satu hasil pantauannya adalah bahwa ada artis yang mungkin pada bulan Ramadan tahun 2019 itu dinilai oleh beberapa kawan-kawan tidak pantas untuk memamerkan sensualitasnya selama bulan Ramadan. Nah, itu. Nah, selesai. Sudah kita sampaikan rekomendasi, sudah diterima KPI dan diterima oleh media yang bersangkutan. Clear, selesai. Tiba-tiba tahun ini, bulan Maret ini, sekitar tanggal 22 sampai ke atas itu, muncul lagi dengan judul yang mungkin sedikit dipanasin lah ya. Akan begini, MUI melarang Ayu Ting Ting untuk tampil di televisi. Itu kan. Karena hasil dari cuitan hasil wawancara dengan salah satu pengurus di MUI bahwa Ayu Ting Ting ini lah beberapa. Ternyata usut itu adalah kejadian dari tahun 2019 yang ternyata sekarang dipakai lagi, di-reuse lagi oleh media dengan tujuan tertentu lah, saya nggak tahu tujuannya apa. Yang pasti itu nggak berselang lama dari persoalan halal yang sekarang secara administratif dipegang oleh BPJBH Kemenak. Tapi meskipun itu fatwanya masih MUI yang memfatwakan, artinya Kemenak pun tidak bisa memfatwakan bahwa barang A itu halal atau haram.
Mereka hanya bisa menerima pendaftaran, nanti kemudian MUI yang berdiskusi, yang menelisik bahan-bahan dari yang diajukan kehalalannya, baru kemudian ditetapkan kehalalannya, BPJPH mengeluarkan sertifikatnya. Nah, karena kemarin kasus Kemenak sudah membuat logo baru, kemudian itu dianggap sebagian pihak bahwa MUI kehilangan kerjaan ngurusin halalan, maka kemudian ngurusin iTing-ting. Nah, itu yang muncul di beberapa TV di YouTube ya, TV lokal YouTube itu kan seperti itu. Kami mana sibuk untuk mengklarifikasi hal itu ya. Nah, itulah maksud saya kembali ke materi bahwa media online ini apa ya, cukup jahat dalam artian nggak peduli perasaan kita. Dia akan bukan medianya, tapi orang yang suka bermain di media online itu kadang-kadang tidak mempedulikan orang lain dengan apa yang dia posting. Selama dia dapat sumber, langsung dia hajar, dia mainkan dengan isu yang terbaru. Nah itu makanya jangan sampai itu kemudian menyerang balik menjadi peluru yang akan dipakai orang lain untuk menyerang Anda kembali. Oke, lanjut terkait dengan media. Video sudah kita upload, nanti video dengan upload sama juga dengan image. Nah, button ini nanti terkait dengan desain ya. Anda bisa membuat button untuk dibuat misalkan button radio apa itu kan dibuat untuk pilihan-pilihan alternatif. Kemudian apa lagi ini button kolom untuk merubah paragraf menjadi beberapa kolom. Grup menggrouping beberapa ini ya. Anda bisa membuat kayak ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Lalu row juga urutan tadi ke samping. Nah, more ini sebagai tanda baris yang menandai bahwa masih ada artikel berikutnya. Page break ini untuk membuat garis potong per halaman. Separator, nah itu biasa diberikan di akhir atau di awal paragraf. Anda juga bisa memberikan daftar rincian artikel bulan apa tertentu Anda bisa masukkan ke arsip. Kalender pun sama, itu juga akan memunculkan jadwal-jadwal kerjaan kita yang disimpan di komputer. Kategori menampilkan semua kategori yang dipakai. Kategori ini sangat penting ya di WordPress ya. Karena apa? Karena tampilan itu nanti yang mengatur adalah dari sisi jenis kategori. Misalnya apa yang bisa saya tunjukkan ya. Mana ya? Oh ya ini kira-kira kita lihat previewnya. Nah ini previewnya ini. Nah ini tadi yang note, nah ini paragraf. Ini galeri. Ini media, ini file, ini juga file. Nah itu. Ini kalau mau Anda download tinggal download aja udah langsung klik dia akan download ya otomatis ya. Itu kalau Anda pilih file. Ini pun sama, Anda bisa langsung download kalau memang diperlukan meskipun suara. Oke ya. Nah, itu media, video sudah, suara sudah. Nah, juga nanti Anda tambahkan kategori, semua kategori muncul Anda masukkan, customer CVL, komen terakhir, posting terakhir, halaman-halaman yang Anda buat di page, lalu berlangganan dan pencarian. Nanti bisa Anda buat masing-masing di situ. Nah, ini bawahnya ada terkait dengan tema. Nanti Anda tambahkan navigasi, tambahkan logo perusahaan, dan sebagainya itu ya. Oke. Nah, ini embed. Embed itu untuk menampilkan konten web lain di komputer kita. Kalau Anda hanya membuka link, kadang-kadang link itu akan menutupi yang ada. Tapi dengan menggunakan embed, maka link itu halaman kita nggak tertutupi. Contoh nih, kita menggunakan embed. Kita misalkan kita pakai YouTube. Embed artinya sebenarnya sih bukan kode link ya.
Tapi karena dia pembuat memudahkan pengguna, maka kemudian cukup diberikan link saja. Nanti sama oleh si developer, link itu akan ditransfer menjadi apa namanya? Embed ya, contoh ini. Apa yang mana ya? Ini contohnya. Ini sebentar saya akan ngambil lagunya Ebit Gede. Nah, kalau share itu adalah ini. Bentar ya. Share. Nah, ini adalah link video. Kita tinggal copy, ya. Bisa copy. Kalau embed itu menampilkan semua konfigurasi satu tampilan full. Oke, ini kita copy. Nah, nanti kita masukkan ke dalam halaman HTML yang menggunakan editan post manual ya. Coba kita lihat. Bentar kalau nggak mau. Oke, sebentar. Ini kita save dulu biar kelihatan. Oke, kita akan edit ini halaman ini menggunakan editor biasa. Nah, menggunakan editor klasik. Nanti alamat yang tadi itu yang sudah Anda copy tinggal paste aja sini. Kan terakhir ya. Kok ini yang muncul? Kita ini munculnya adalah muncul dari YouTube itu kita ambil. Nah, ini kita copy. Nah, apa yang kelihatan coba kita lihat visual. Nah, ini muncul Ebit. Lalu kalau ini kegedean, tinggal Anda ganti ukurannya menggunakan teks. Ini ukurannya adalah 560 kali 315. Kita coba rasionalisasikan ukuran itu. 560 kali 315. Anda pakai ini aja Photoshop. Lima puluh mana hilang tadi? Kehilangan ini. YouTube tadi ya, YouTube kan. Nah, ini dia. 560 kali 315. Nah, oke. Ini kita oke kan. Create. Nah, kalau kita mau ngecilin, tinggal Anda gunakan image size. Misalkan kita kecilin menjadi 400 pixel. Berarti 400 kali 225. Nah, tinggal kita ganti di sini. 400 kali 225. Nah, ini kalau kita tahu kodenya, kita lihat visual. Itu mengecil dia. Nah, ini mengecil kan? Kecil, oke. Nah, itu media. Sekarang lanjut. Sekarang apa lagi nih? Oh, kita menggunakan, oke, kita kembali lagi. Kita shift draft. Kita kembali ke blog post. Editor. Lama. Oke, nah ini sudah kembali lagi. Ya, oke, lanjut. Setelah ini kita akan lihat apa lagi coba. Nah, kemudian ini apa lagi tadi? Tadi unduhan sudah. Tema, ya.
Nah, embed ini bisa banyak cara. Anda bisa ngambil dari Twitter, dari WordPress, dari Vimeo, dari Animoto dan macam-macam lah ya. Misalkan kita ambil salah satu saja dari YouTube. Nah, kalau Anda mau model begini, bisa video, ini jangan embed yang dipakai. Yang dipakai adalah link. Nah, link itu ini linknya. Embed itu ambil dari sini dari partisi ya. Embed itu Anda ambil dari ini, dari share ya, share. Ini embed. Kalau link Anda ambil dari ini, share juga tapi ambil dari bagian yang copy ini. Ini adalah link. Nah, yang diambil di blog itu menggunakan linknya. Ya, ini menggunakan link URL. Nah, sama. Nah, gede. Kalau mau Anda kecilin ya ikutin aja nanti kecilin. Ini bisa Anda edit menggunakan HTML ya. Oh, enggak disebutkan. Ini aspek 16:9. Nanti bisa kita atur sebenarnya ini. Ya itu. Kita bisa menggunakan kembali ke post tadi, ini kita shift draft, kembali ke depan. Kita coba buka dengan editor lain. Oke, blog editor, basic editor. Teks. Nah, tadi mana tadi image tadi lupa saya naruh image-nya ya. 560. Bentar, saya lupa naruh di mana naruhnya. Nah, ini. Oh, ini munculnya begini, kalau di situ munculnya begini. Jadi nggak muncul seperti yang kita buat. Itu jadi nggak semuanya bisa diakomodasi di model ini ya, editor manual ya, itu. Nggak mau pasang ya. Kalau mau katanya manual aja, ya sudah auto dengan link gitu. Nah, inilah cara kita memanfaatkan fitur-fitur di dalam WordPress ya. Lihat, kita lihat bawah lagi, apalagi yang belum kita cek nanti, blog editor. Oke, bawah lagi. Kita add, apa kontennya? Add itu kontennya di sini, yang lengkap kontennya. Anda tinggal pilih apa saja. Nah, minggu depan saya minta Anda membuat postingan. Ya misalkan yang gampang itu catatan perjalanan ya. Catatan perjalanan Anda bisa di Jogja misalkan. Nanti usahakan semua item-item itu Anda masukkan. Videonya ada, kutipannya ada. Jadi item pinggir tadi itu yang terkait dengan ini. Kemudian video ada, foto ada, galeri juga ada, teksnya ada. Lengkap pokoknya ya. Jadi catatan liburan Anda. Kita buat di WordPress. Itu ya. Anda buat satu postingan yang menggunakan versi lengkap. Nanti saya lihat bagaimana Anda editing suaranya. Jadi ada suara, yang wajib itu ada suara, video, ya, file, kemudian suara, video, file. Kalau kita silahkan mau tambah lagi boleh. Paling nggak 5 item. Galeri, ya galeri ada itu. Jadi menggunakan fitur-fitur ini Anda buat postingan yang lebih interaktif, lebih hidup. Tidak hanya sekedar teks saja. Oke, ya. Itu saya kira saya ingin lebih ada aktif dalam terkait bekerja. Kalau saya tidak banyakkan ngomong sekarang ya. Jadi saya sedikit kasih clue-cluenya. Anda yang lanjutkan dengan kerja rodinya. Ya, kerja rodi. Nanti kita depan udah puasa ya depan ya. Loh, kamera saya mati ya, kamera saya. Wah, nggak tahu mati nih, pencet satu mati. Sorry. Nggak mau nyala kameranya. Oh sudah mau. Kita minggu depan udah puasa. Kita masuk tetap jam segini kan? Nggak usah mundur, karena kalau mundur nanti ketabrak Jumatan kalau mundur nanti. Ketabrak Jumatan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan postingan. Nanti kita minggu depan akan coba untuk bagaimana menyiapkan konten-konten multimedia, mulai editing suara, editing foto udah ya foto ya. Kita sudah pernah belajar Photoshop,
suara, kemudian musik, lalu nanti kita coba editing video ya mungkin kan. Kalau Anda misalnya pakai apa videonya? Video kalau editing pakai apa nih? Apa? Kalau kalau di iOS kan iMovie ya. Kalau Anda pakai apa nih? Premiere Pro, Pak. Premiere Pro ya, berarti di komputer ya Premiere ya. Komputer, ada Premiere. Saya pakai Premiere juga pernah. Sekarang saya lebih suka yang simple-simple. Simple itu maksudnya cepat aja kan. Cepat dan kemudian praktis. Nah, kadang iMovie, kemudian Final Cut Pro, Premiere itu lengkap. Ya, cukup lengkap sehingga saya malas ngerjainnya karena lengkap, terlalu banyak fitur yang nggak saya pakai ya. Nah itu. Kalau musik nanti Anda bisa pakai Logic Pro, bisa Ableton Live gitu ya. Oke, itu menggunakan musik. Kalau suara, apa pakai suaranya? Adobe Audition ya. Adobe Audition atau yang versi murahnya menggunakan apa nih versi murahnya ini menggunakan Audacity. Itu untuk versi murah editing suara. Jadi lengkap nanti ya, editing suara, editing foto, editing video, ya suara, editing foto, video. Nanti kita harus masing-masing ngerti lah ahlinya. Ya ahli boleh syukur kalau ahli, kalau paling enggak ngerti bagaimana mengedit video. Ke aplikasi-aplikasi itu mirip-mirip teknisnya ya. Pasti ada timeline, kemudian Anda tinggal nambahin apa di timeline segala macam ya, potong-potong, sambung-sambung kan gitu kan. Paling itu konsep dasarnya. Kalau memang masing-masing punya khas yang berbeda, tapi itu yang prinsipnya adalah seperti itu. Maka konten ini harus ada berkaya. Jadi PR minggu ini saya ingin buat Anda buat konten yang isinya itu lengkap multimedia. Mulai dari suara, kemudian gambar, galeri, video, semuanya ada. Oke ya, ya nanti Anda menjadi manusia yang kafah, lengkap, semuanya ngerti. Bagaimana membuat masing-masing item multimedia itu. Oke ya, semangat ya. Nanti kan kalau puasa kan makin banyak pahalanya. Kita puasa-puasa kuliah itu banyak pahalanya. Nanti kalau waktu puasa nanti saya jangan banyak ngomong ya biar nggak haus nanti kan. Nanti gantian yang ngomong Anda. Ya, oke. Nah, silakan Pak, ada pertanyaan. Sekira kalau Anda itu udah pinter-pinter ya, HTML udah langsung paham gitu kan, langsung ngerti. Jadi nanti di situs tadi itu, di situs kemarin itu lengkap ya. Anda mau belajar program apapun itu ada. Python, HTML, CSS, script bahkan ya, JavaScript, PHP, nah itu ada semua sana. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Ya, apa Lodi? Pak, untuk isi videonya itu berarti harus dari video sama audionya itu harus punya sendiri ya Pak? Iya. Nggak boleh ngambil dari orang. Jangan, kan kita kan produksi kan, kita bikin. Kalau punya orang berarti nggak bikin gitu kan, kita ngembat. Kalau kita punya orang berarti kita ngembat nggak bikin. Kita sekarang bikin, kita kan produksi judulnya. Kita jadi produser konten, ya konten produser, konten kreator ya. Ya kita buat. Berarti isinya, nah apa Pak? Ya bebas silahkan. Ya saran saya catatan perjalanan. Anda pernah liburan kemana kan biasanya suka rekam ya. Kalau enggak pusing-pusing ya sudah. Pulang kuliah Anda bikin catatan. Misalkan Anda mau ke kampus atau mau ke kampus offline. Nah, Anda mulai dari rumah Anda set foto. Videonya Anda mulai naik motor atau Anda naik mobil videoin. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi konten itu konten-konten yang benar-benar lengkap. Karena apa? Manusia itu lebih senang lihat gambar atau lihat teks? Gambar. Lihat gambar. Dibanding gambar, senang gambar apa video? Senang video. Video. Iya, makanya itu tuh laku. Karena orang senang video, orang lebih suka praktis. Malas baca, malas dengerin, malas semuanya ngelihat aja udah, lihat bisa gitu. Kalau baca kan dia harus detik, kalau dengerin ada video kan lebih enak. Nah itu. Itulah manusia, maka kita memanjakan manusia dengan konten-konten.
Jadi Anda kalau ingin jadi konten ya kita belajar dari belajar yang lengkap. Anda sudah punya keahlian nulis, sekarang keahlian bagaimana memproduksi konten yang multimedia. Nanti saya ingin tahu kemampuan Anda dalam misalkan editing suara, editing video sederhana saja. Nanti kan baru kita nanti akan melangkah ke next step-nya itu. Oke, silakan Pak, tanya lagi. Jadi konvergensi media kita itu harus benar-benar lengkap ya. Sebagai seorang jurnalis itu harus punya skill yang konvergen ya, skill yang lengkap. Tidak hanya benar nulis, tapi juga bisa moto. Makanya kan Anda di Teknik Fadin kan untuk fotografi gitu kan. Kalau editing video belum ada ya? Belum, Pak. Belum. Ya nanti kita belajar. Saya cerita saja, nggak ngajarin, tapi saya cerita bagaimana video yang simpel saja. Nanti kita akan pakai apa yang simpel itu. Saya biasanya pakai kalau di Final Cut Pro, kalau di Mac saya pakai Final Cut Pro, kadang juga pakainya iMovie, kadang pakainya Filmora. Filmora itu saya lihat lebih simpel, tidak perlu banyak ruangan. Wondershare Filmora ya. Atau kalau di HP itu Anda bisa pakai apa ya biasanya? Apa di HP biasanya pakainya? InShot, Pak. InShot boleh. Apa lagi yang suka dipakai? Pak. Ya itu juga bagus. Nah itu jadi sebenarnya banyak kan sekarang tinggal pilih aja lah soal editing. Teknisnya hampir sama ya. Misalkan KineMaster itu juga lumayan ya lengkap. Meskipun bayar kalau yang mau yang lengkap. Hampir sama karena ada timeline, ada insert segala macam itu kan. Yang penting kreasinya ya. Makanya Anda kan sudah lebih ngerti banyak tool yang dipakai kan. Silahkan Anda buat satu konten video nanti masukkan ke dalam web sebagai penambah ini ya. Penambah cerita Anda, memperkuat kisah Anda. Nah kisah itu kalau ada videonya itu lebih ini kan lebih kuat kan dibanding dengan hanya teks saja. Jadi khayalannya orang lebih luas gitu. Ya silakan apa lagi? Nah, kalau nggak ada sekarang silahkan mulai untuk mempersiapkan konten satu lagi, tulisan satu lagi yang isinya lengkap dengan media-media yang multi tadi itu. Yang semua fitur-fitur kalau bisa Anda masukkan, makin banyak makin bagus. Makin banyak fitur yang bervariasi makin bagus. Tapi jangan monoton. Video semua enggak. Saya ingin ada suara, ada quote-nya, ada videonya, ya, ada suara, ada quote, ada video, ada tabel, ada galeri, lalu ada misalkan daftar yang tadi itu daftar insert, list 1 2 3 4 dan seterusnya. Jadi lengkap semua fitur yang ada itu ada semua. Jadi lebih ramai, menarik. Oke, kalau cukup kita cukupkan aja. Silahkan Anda mulai untuk berekspresi. Nanti hasil postingan atau linknya Anda share ke Google Classroom ya. Jadi setelah Anda membuat satu postingan multimedia di website, nanti hasilnya linknya Anda posting di Google Classroom. Saya tinggal lihat linknya, alamatnya maksud saya alamat tulisan Anda itu. Saya dengan Anda lihat, nah tinggal saya nilai nanti. Nah, nanti saya akan bisa melihat, oh Anda ini bagusnya mulai dari sini. Mulai terkait dengan multimedianya nanti bisa dimulai dari sini. Oke? Kalau udah ada lagi? Ya, Windows Movie Maker boleh sama saja itu. Audacity itu untuk untuk audio tadi ya, atau Adobe Audition. Dulu ada Sonic Foundry ya, sekarang sudah jarang pakai itu. Baik, Anda silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada saya akan foto dulu. Tadi absen ada yang masih ketinggalan? Saya, Pak. Saya, Pak. Haji Reza, Pak. Jihan Nabila. Haji Reza sama Jihan Nabila. Haji Fandi, Pak. Sama Aji ya. Semua Aji terlambat. Ya, Pak. Haji Reza, Haji Fandi. Haji Fandi, Pak, telat tadi. Haji Fandi telat, Haji Reza juga telat. Jihan juga, Pak. Jihan Nabila Pasha telat juga. Siapa lagi? Pak. Siapa? Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan ini.
Telat juga ya. Mendak yang diuber-uber ke daun minyak goreng. Coba lagi. Udah. Baik, kalau udah sekarang kita foto dulu. Senyum. Senyum yang terindah. Oke. Saya hitung. 1,